Materinya ada nggak atau nggak bebas? Bebas. Oke. Temanya mah ya itu Setelah tadi Lebaran. setelah Lebaran dan ya maknanya Oke. Lebaran hari ini atau entah mungkin ngobrolin masalah puasa tahun ini teh gimana gitu. Gitu. Dari puasanya dulu deh. Dari pusat. Udah mulai ini. Udah. Oh, udah mulai. Udah deh. Iya. Udah buka ya. Ya buka dulu dong. Masih mengigau. Oh, buka. Selamat datang kembali bersama saya Udin Walid. Saya Encep mekanik sore. Tentunya bersama kami di Tanpa naskah. Baru nongol lagi orang. Iya, Kak, gue tertarik dengan ini apa nih? Ini kalau nggak salah ini karet buat gas gitu. Enggak, aku juga tanya mikir gitu kan, tapi keras bos. Kira aku mau buat keramik buat ngelas. Pak. Ini sih. Si Iko yang bawa itu. Siapa? Si Iko yang bawa. Dari tempat yang lama merenya. Nggak tahu, mungkin ya juga sih. Gitu. Dan di kita mah nggak ada yang kayak gitu. Iya sih, tapi nggak tahu juga ini teh udah disebut irplak bukan ya? Bukan, ini bukan irplak kan. Gelo, irplak segede gitu guys. Ya ini apa? Aduh, gila. Ya pokoknya si ini teh nggak tahu tiba-tiba ada di sini. Ya udah gitu aja. Oh, nggak tahu kegunaannya buat apa. Bisa jadi sih buat apa, buat si selang air yang kemarin bisa aja, bisa aja gitu. Ya daripada kita bersuudon dia, iya kita langsung laporkan saja. Enggak aja gila ya. Gimana? Jadi gini, kebetulan pas waktu Lebaran nih, Lebaran. Puasa. Iya puasa. Jadi orang tadi ajak tag puasa ya. Gila. Ya Bapak kemana aja? Saya pusing kerjaan. Aduh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Gak apa-apa sih kalau pusing-pusing gitu, apalagi pusingnya di bulan puasa. Pusingnya di bulan puasa. Terus tentang kerjaan juga. Terus itu sama aja kayak jihad, tau nggak? Kata siapa? Tetap aja ya Allah. Jangan salah, itu tetap jihad juga itu. Betul sih. Tapi kan jihadnya dibarengi dengan ibadah yang baik ya. Iya, tapi ya nggak apa-apa. Apapun yang kita jalani, apapun yang kita lakuin selama bulan puasa kemarin, yang mudah-mudahan endingnya ya itu adalah suatu ibadah juga. Ya benar sih. Berarti berjihad tuh kan sama aja disamakan dengan berjihadnya bekerja teh. Berarti antara membunuh atau terbunuh, bener? Iya. Boleh. Oke, siap. Kayak gini ya, kalau misalkan lagi bekerja atau terus, misalkan walaupun jangankan pas lagi bekerja nih ya Pak. Kita berangkat kerja terus amit-amit jangan kita lah gitu. Ada seseorang lah gitu ya. Dia sedang OTW ke tempat kerja, mungkin di jalan ada ya nauzubillah mungkin ketemu kecelakaan atau apa sampai akhirnya merenggut nyawanya. Itu berjihad di jalan Allah, betul. Syahid betul. Nah, sekarang kalau misalnya ketika kita berangkat kerja, sampai ke tempat kerja, semuanya lancar, tiba-tiba ada seseorang yang membuat kita emosi, akhirnya saling tonjok-tonjok dan saling membunuh. Apakah itu bisa termasukkan dalam kondisi jihad? Kayaknya bukan. Kan salah satu bentuk ini dong, kecelakaan kan? Iya. Tapi itu mah kecelakaan yang benar-benar dicari gitu mah. Bahaya bisa ada. Bahaya itu mah. Astagfirullahaladzim. Jadi katanya sih gitu. Katanya gitu. Betul. Harusnya betul. Karena memang begitu. Segala sesuatu yang dilakukan di luar rumah dengan tujuan untuk mencari nafkah untuk keluarga itu termasuk dalam jihad fisabilillah. Untuk laki-laki ya, untuk perempuan mah beda cerita, Bos. Iyalah, kalau perempuan mah kan di rumah. Di rumah. Dia berjihadnya di rumah. Benar. Dengan cara menyiapkan bukan menyiapkan ya. Yang menyiapkan juga ada, tapi nanti pas ketika suaminya pulang kerja. Betul. Terus ketika istri itu sedang di rumah menjaga martabatnya, harga diri keluarganya, terus kayak membersihkan rumah atau menjaga anaknya gitu kan, sama aja gitu. Sebenarnya emang kalau misalnya disebutkan beneran perempuan kayaknya orang berjihad di imah ke kemana-mana berjihad misalnya lagi masak buat suaminya, tiba-tiba kesemprot baygon, kan
Gak ada yang tahu masakannya kesemut baygon ya. Kan itu salah satu bentuk melindungi dari kejahatan eta. Tapi buat apa juga Pak? Ada baygon gitu dekat itu. Bisa tiba-tiba misalnya lagi gitu pas apa lagi naruh bumbu gitu pas gitu ketumpahan bayklin nggak sih resepnya kan gak ada yang tahu gitu. Salah satu menjaga bentuk kewarasan dalam rumah tangga. Kayaknya Anda ada yang waras ini. Gitu. Ya, katanya begitu. Jadi mungkin ada apa ya namanya tuh ada makna yang tersalib nggak sih di bulan puasa tahun ini tuh gitu yang udah lewat kemarin ya. Tadi kebetulan ini kan kita tag-nya untuk setelah Lebaran ya, tapi tag-nya kan bulan puasa. Tapi itu main gokil ya. Semalam jam 9 pagi. Iya Pak, ini semalam dari Nyawang tadi. Oh dari malam itu Nyawang ini teh? Iya. Ntar bau mie goreng. Baunya beda. Baunya kayak etanol. Oh jadi kemarin tuh pada buka di sana? Pada buka di sana, kan habis main RC gitu. Ya tetap yang buka duluan, ada yang bukanya yang benar-benar pas waktunya. Gitu. Sendiri ya yang buka dulu pas waktunya. Kasihan Mbak, itu teman-teman mungkin yang lagi pada nonton. Kan kita sama-sama CS tahu ya. Gitulah. Jadi pada intinya ya apa ya namanya tuh Lebaran tahun ini tuh gimana sih gitu kan? Puasa meren momen puasa. Makna puasa heula bos. Puasa ya. Puasa tahun ini tuh gimana sih si vibes-nya? Apakah sama dengan tahun-tahun sebelumnya atau lebih rame atau B aja? Buat aku sendiri mah puasa tahun sekarang belum tahu vibes-nya gimana karena belum tamat juga ya. Oh iya sih bener. Nggak sih tapi kerasa mah sebenarnya ya nggak kerasa vibes-nya puasa, nggak kayak dulu zaman kita kecil, Zaman kita kecil mah bener-bener kayak kerasa laparnya, hausnya mungkin. Bukan. Jadi karena memang zamannya kita dulu kecil mah, literally angkatan kayak kita teh mainnya teh di luar, kita main gadget, ngumpul. Jadi kegiatannya teh purely yang memang bareng teman-teman. Terus tidak pernah ke gadget. Sekarang mah kalau misalnya dilihat, ya sejujurnya ajanya orang mau ngomong bukber agenda bukber dulu sama sekarang lebih banyak dulu daripada sekarang. Sih benar. Ya. Kalau dulu mah kan hampir puasa kakak rasa berapa yang nggak saya ngajak bukber gitu. Tapi kan mepet rek Lebaran nggak saya ngajak, masih ada yang ngajak bukber. Sekarang mah paling berapa sih? Iya benar. Karena memang kitanya terlalu dibuat sibuk, Pak. Bocah aku mah ngelihatnya. Iya betul sih. Bisa jadi sih. Karena kan emang udah punya dunianya masing-masing lah ya teman-teman teh. Sebenarnya bukan dunia masing-masing sih Pak kalau buat aku mah. Jadi memang kayak kita teh sekarang teh dibuat terlalu sibuk oleh informasi-informasi yang kita terima. Contoh? Gini lah. Misalnya dulu mungkin waktu zaman kita sekolah ini perbandingan balah. Orang tua tuh sampai rumah nggak ada yang namanya ngurusin masalah kantor lah. Oh, ya. Bener kan? Sekarang mah even karyawan biasa aja sampai rumah masih mikirin kerjaan, Pak. Oh. Iya sih. Yang dialamin sekarang mungkin aku juga ngelihat dari tetangga-tetangga. Kayak gitu juga. Iya, kayak gitu. Udah kayak gitu teh bener-bener di rumah waktunya istirahat, nggak ada kegiatan keluar. Karena apa? Karena kegiatan keluar juga mungkin apa ya nyebutnya ya? Tidak semenarik dulu lah. Oh iya. Karena kan sekarang mah ya mungkin kalau dulu mah war takjil teh bukan war takjil sih kalau dulu mah. Jadi benar-benar keluar untuk mencari takjil teh orangnya terstruktur gitu. Takjil teh dibuka dari jam 3. Terus yang aku ingat juga zamannya aku kecil mah tidak ada namanya warung makan teh ditutup. Buru semua ditutup. Kok sekarang mah kan lihat warung makan teh pada kayak ketakutan gitu. Buka bulan puasa teh. Bener-bener. Zaman aku kecil mah ya buka-buka aja karena apa? Urusan makan mah masing-masing. Puguh tantangannya puasa teh dirinya. Sih bener. Nama buat tantangan datang kan ningali warteg ditutup buka tapi ketutup. Yang dagang apa ada nggak ada. Jadi kerasanya teh kayak yang ini lebarannya puasanya belah mana gitu.
kodemu udah kayak gitu, orang terstruktur dari jam 3 untuk cari takjil teh. Jadi benar-benar dari jam 3 tuh padat tapi nggak terlalu hektik. Sekarang mah orang teh ngegebrak teh pas deket-deket mau buka. Jadi jam 4:30, jam 4 lah atau 4:30 sampai waktu buka lihat. Dan itu cuma hanya titik tertentu lagi. Bener. Dari tahun ke tahun juga sih yang aku rasain kayak gitu. Lurus belok ke kanan sedikit, udah itu ada titiknya di situ. Nanti jalan lagi dikit ada di situ. Tapi udah itu teh udah nggak ada. Biasanya dulu mah hampir. Kalau dulu mah jadi orang-orang teh yang dagang tiap tempatnya ada, dan mereka gini, kita mau nyari makanan A di sini, nyari makanan B di sini. Nah sekarang mah rata-rata yang dagang teh ketika kita nyari makanan A dan B numpuknya di situ. Jadi hektik pisan. Jadi kita teh ya jujur kayak aku gitunya, kayak sekarang bukan yang ini, cuman kalau ketika mau beli makanan di luar teh lihat pada tuh jadi nggak lapar, jadi hoream. Males bawaannya males. Soalnya ya bukannya ininya sama puasa orang makan nasi bisa dihitung paman. Asli sama istri teh. Oh bener, aku juga kayak gitu ya. Kenapa ya? Makanya jadi makan teh cuman sahur aja cuman pisang, kurma, itu makanan pokoknya. Buka teh paling ya gorengan, kadang-kadang kurma, baru yang lain aja. Kenapa ya kayak gitu? Jadi kirain teh bukan aku doang sih. Karena biasanya yang kayak gitu mah memang alarm diri lah yang tahu mah. Biasanya orang-orang yang tukang olahraga yang tahu mah. Karena memang ya tadi yang hektik na eta. Kedua mungkin kan karena kita juga mikirnya mas sangot ya aku mahal iya sih bener gitu. Kayak yang bener-bener gimana ya nasi teh. Jadi selama bulan puasa ini tuh ya bener-bener bisa dihitung. Beras tuh aku tuh udah persiapan tadinya tuh beli banyak lah gitu. Nggak sampai setengah-setengahnya itu habis. Emang masih kayak gitu. Banyak gitu. Ya, karena kan Anda ngelembur dapat nasi kotak, Bos. Iya sih. Kan terkurang lah. Tapi kadang nggak dimakan juga sama aku. Nyampe rumah ya ada anak-anak ya. Ya. Tuh. Biasanya ini sih karena memang ya aku nggak tahu ya, kok aku mah ada alarm diri karena tiap badan manusia tuh punya sistem alarm tertentu. Makanya kan dibilangin manusia mah ketika dilahirkan kan keadaan fitrinya. Jadi ketika kita buat salah teh ada yang mengganjal, ketika kita makan yang salah teh ada yang tidak enak di badan gini. Nah, aku mah ngeingatnya ke situ, ketika badan sudah merasakan alarm kayak gitu, coba dikurangin. Kayak sekarang aku kenapa nggak makan nasi, karena nasi itu kan karbo, jadi gula. Sumber karbo tuh banyak gitu. Cuman kenapa nggak dicari yang bermanfaat? Contoh sekarang kayak gini. Aku sahur tadi pagi wehnya, orang sahur teh pisang biasanya 2 lah. Sekarang pisang 1. Tadi nggak pakai kurma karena pohok nges keberangan oge. Pisang 1, roti pakai telur, yang bikin kayak sandwich gitu bukan? Ya gitulah. Teh manis. Begitu doang. Udah gitu doang. Mungkin untuk beberapa orang naon ngeunahna, tapi memang aku mah ngerasanya kayak jadi karena mikirnya teh meureun mun dibere makan banyak teh jadi tunduh aja. Iya sih bener. Jadi pas bangun teh jadi nggak enak. Aku juga kalau misalkan sahur emang bener, jadi bukan sugesti, bukan apa gitu ya. Begitu sahur makannya makanan berat kayak nasi dan sebagainya. Karena kan memang dari dulu tuh kayak udah dibiasain ya sama orang tua teh makan makanan yang berat gitu. Terus tentunya. Biasa. Aku juga. Terus jadi orang tua teh kayak gitu nyuruh-nyuruhnya teh emang bener-bener harus makan. Makanan yang berat, habis itu tuh susu, minum susu. Pokoknya udah itu teh kadang diganjel lagi sama cemilan apa kek pokoknya gitu. Nah pas begitu ya setelah subuhan baru kerasa ya kan naik goncakan gula naik. Jadi gitu. Lemas gitu. Pas sekarang aja gitu kan nemu influencer dari yang hobi olahraga gitu ya. Oh ini ya apa? Om Aderai. Oh Aderai. Dari Om Aderai. Oh aku mah namanya Prasmehoy. Oh ya Prasmehoy mungkin ada. Ada tuh Prasmehoy. Ada itu karyawan Shell. Jadi influencer aja. Kumehoy sih. Gak expect banget tuh. Terus habis itu teh ya kata Om Adera itu bilangnya gitu, sahur itu cukup makan makanan yang berprotein aja. Betul. Yang paling kita mudah didapat dari telur.
Betul. Nah, betul. Itu mungkin ayam cemani gitu. Emang mau ngapain Pak? Kan protein ayam Ya, tapi ya nggak ayam cemani juga. Pokoknya ayam apa aja bisa. ayam cemani itu ayam pilpres penuh dengan tinta. terus lanjut lanjut lanjut. Kasihan deh. Biarin itu kan dia nyelup aja. Terus Ya, jadi kata Madara itu kayak gitu. benar. Gitu. Entah itu mah banyaknya berapa itu tergantung dari kebutuhan badan juga katanya gitu. Udah gitu mah ya udah katanya selesai katanya itu sahurnya cuma itu doang. Betul. Karena mungkin kalau aku juga ngelihat mah gini, kalau konsep aku mah ya, kita boleh makan berat ketika sahur kalau kita tidak tidur. Semalaman. Langsung berkegiatan. Bukan, kalau nggak tidur. Maksudnya kebanyakan kan orang setelah sahur tidur lagi nih. Oh iya. Benar kan? Ya. Seperti saya. Ya kalau kita sih malam kan. Ya. Kan emang harus sahur tuh ya harus makan. Betul, kalau sih malam. Kadang yang pagi juga ada beberapa orang yang memang ya kayak aku lah jujur pribadi juga tidur teh di jam 10 jam 11 itu masih kerasa ngantuk. Jadi ketika beres sahur salat subuh tidurlah bentar sejam mah gitu. Nah ketika emang kita nggak tidur makan berat boleh tapi langsung berkegiatan bukan diem. Iya. Nah kalau aku selalu sama istrimu selalu konsepnya gini lah sama pasangan aku mah makan berat itu pas buka tapi nggak langsung makan berat pas buka. Mungkin setelah sejam 2 jam yes, setelah itu. 30 sampai 1 jam lah baru makan berat. Kayak gitu karena kan notabene gini kita setelah makan itu pas buka nggak mungkin langsung tidur konsepnya. Langsung berkegiatan apalah ngapain gitu. Ya terawehan. Jadi nggak akan kaget ke badan. Sedangkan kalau habis subuh itu rata-rata orang diem. Kecuali orang-orang dulu, makanya orang-orang dulu ya wajar sih kayak kan memang di Islam tidak diperbolehkan tidur setelah sholat subuhnya. Tapi kan bedanya kan kalau Ima cek almarhum bapaknya konsepnya teh gitu. Jangan membandingkan zaman sekarang sama zaman dulu. Kalau bisa jangan tidur. Tapi kalau kita ngantuk karena kita kerjanya jamnya aja udah over, lebih baik ditidurkan daripada kita keadaan tidak sehat. Iya sih benar. Kayak gitu. Karena Islam teh toleransinya kayak gitulah mikirnya teh. Karena bapakku juga bilang lebih baik sholat subuh bangun. Kalau kamu masih ngantuk tidur lagi nggak apa-apa daripada nggak sholat subuh sama sekali. Nah kayak gitu. Jadi mungkin karena ya bisa dilihat yang benar kata bapakku juga. Orang kita kerja sekarang nggak kayak zamannya Nabi Pak. Zamannya Nabi orang tuh bener-bener habis maghrib, jangan habis maghrib lah, habis isya tutup gak ada yang dagang. Nah sekarang malah makan enak lewat dari jam segitu. Iya. Gimana coba? Iya sih. Kayak gitu. PR makanya. Sama ada pepatah Jawa juga Pak yang tadi nerangin. Neng kono eneng kene. Apa? Bukan alon-alon asal kelakon bukan. Oke. Jadi ada sih kalau diartiin mah kalau misalkan tidur setelah subuh katanya rezekinya dipatok ayam. Benar. Tapi kan ayamnya kita makan. Iya, jadi dipatok kita. Karena kita makan ayam. Benar. Jadi katanya pepatah Jawa gitu. Betul. Karena memang pagi hari itu adalah waktunya mencari rezeki gitu. Sebenarnya kan banyak manfaatnya lah pagi-pagi teh. Mungkin kalau kayak kita yang nggak bulan puasa, bangun pas adzan subuh, langsung berkegiatan, oke lah gitu. Cuman kan ketika adzan subuh teh banyak sesuatu yang hilangnya, gitu. Banyak orang yang ibaratnya kayak ke pasar aja nggak jam segitu gitu. Orang ke pasar sekarang lebih milih dari jam 2 malam. Jadi ya kerasa sepi, tapi memang bagusnya jangan tidur lah, intinya jangan tidur. Kecuali memang jam kerja aja terlalu tinggi dah. Kalau aku lihat mah ya memang bukannya ininya, maksudnya teh kalau dibanding-bandingin gitulah zamannya Nabi paling parah zaman perang paling berapa tahun. Orang mah tahun-tahun gak dengan sip kayak gitu teh gitu. Karena kan memang bisa dibilang gini lah, kalau sebenarnya aktualnya orang itu baik berkegiatan itu selama sehari itu ya, ini mah pandangan pribadi lah, semoga salah. 6 jam maksimal. Hanya 6 jam. 6 jam itu sudah dihitung dengan istirahat dan segala macam. Jadi bukan 8 jam gitu. Iya. 6 sampai tapi ada yang bilang 6 sampai 7 loh. Apanya? Istirahat. Bukan istirahat, maksudnya berkegiatan. Berkegiatan. Iya. Dalam di pagi hari ya gitu ya hitungannya. Di pagi hari. Kenapa kayak gitu? Karena
potensi manusia terbaik tuh hanya sampai maksimalnya segitu setahu aku mah. Semoga aku salah gitu. Cuman memang potensi terbaik manusia tuh kayak gitu karena gini. Mau diaminin enggak? Amin. Kan barusan bilang semoga aku salah. Ya, benar, semoga aku salah. Bener. Oh, amin aja. Soalnya gini sih. Tapi harinya semoga benar ya. Gitu. Berak amin. Berak. Soalnya kenapa aku bilang kayak gitu kayak gini. Orang itu bisa fokus di 6 jam. Tapi dengan ritme 2 jam fokus istirahat, 2 jam lagi fokus istirahat, 2 jam lagi fokus istirahat. Sisanya tuh orang tuh nggak akan bisa fokus, Pak. Berarti bersekuensi. Yes, karena kalau bisa dilihat, ya kita ambil zamannya Nabi aja gitu, zaman Nabi G kan diisinya dengan mengaji. Iya. Kayak gitu. Nah, mengaji kan sebenarnya bukan sesuatu yang memang butuh fokus, tapi bukan literally yang fokus gitu. Iya. Fokus mah kan ketika berdagang. Kalau mengaji mah kita kayak recharge diri gini. Muncul orang mah merilekskan diri. Ibadah teh kayak gitu. Makanya kan dibilangin gunakanlah waktu ibadahmu sebagai waktu istirahatmu. Gitu. Makanya waktunya sholat teh waktunya istirahat bener-bener cukup mah ngadu ka Gusti Allah. Sholat cing enakeun. Udah kayak itu ngedoa. Kayak gitu. Nah, di luar itu kita kan butuh fokus karena bertemu dengan manusia yang lain gitu. Maksudnya teh makanya kalau misalnya bisa kayak sekarang minimal 8 jam harus fokus, capek, Pak. Iya sih, benar-benar. Gitu. Belum lagi mending kok fokusnya teh per harinya kayak gitu, belum lagi kepenting teh aya naon deui. Beda deui. Gitu. Iya sih benar karena ya manusia pun juga nggak bisa melakukan hal itu dengan benar-benar fokus dengan rentan waktu yang lama gitu. Iya. Terus ya caranya atau siasatnya ya gitu bersekuens tiap entah sejam sekali atau 2 jam sekali kita harus kayak ngebreak dulu lah gitu. Entah itu sekedar cuman lihat tumbuh-tumbuhan hijau. Benar. Gitu kan? Nah, sebenarnya kenapa aku bisa bilang gini, ini salah satu konsep yang dipakai oleh negara-negara barat. Begitu. Negara barat kayak gini, misalnya ya, contoh lah, aku nggak usah jauh ngambil di Jepang, ya pasti Jepang lagi patokannya. Nah, ngambil lah orang ngambil Australia lah orang Jepang, Australia. Australia itu kerja dari masuk sampai pulang. Pulang tuh harus tepat waktu, masuk tepat waktu. Tapi ada kalanya ketika kita kerja nih, diharapkan fokus berapa jam kita relaksasi itu nggak akan ditanyain. Kan ada makanya orang-orang kantoran banyak udah kerja kayak gitu beres hektik keluar bikin kopi nyantai dulu. Lanjut lagi kerja beres keluar nyantai dulu. Karena memang metode kayak gitu yang aku lihat juga sesuai lah kayak di zaman Nabi juga, di mana berdagang beres ya udah istirahat sholat. Nanti lagi kemana nih? Apalagi nih misalnya katakanlah mengaji, belajar mengaji kan butuh fokus. Ngajarin beres sholat ngeret lagi baru udah gitu kumpul dengan keluarga eta maksudnya teh. Sekarang di kita kan konsepnya ya mohon maaf ya konsep timur yang dimana yang mana kudu tim mimiti abus nepi kabarik fokus. Ketika orang ada yang beres kerja ngahulang teh sangana teh gawe. Jangan gitu ya, nggak boleh. Gitu. Tapi ya emang yang aku rasain sih ya, walaupun aku nggak tahu ya apakah orang yang ngelihat aku itu memandangi seperti itu atau enggak gitu. Tapi ya mudah-mudahan enggak lah gitu. Karena ya cobalah Anda berada di posisi saya. Wes, posisi apa tuh? Striker. Gelandang sayap. Iya, striker. Kan aku kan udah di penghujung. Oh iya benar, di penghujung benar. Enggak lah. Ujung tombak, Pak. Oh iya benar ya, benar. Eksekutor benar. Ujung tombak banget sebelum nantinya di delivery. Oh, iya benar. Gitu. Bentar ya, bentar. Modal deh. Itu telah ya. Itu waktu doang aja sih. Sebenarnya kayak gitu sih. Jadi memang itu balik lagi. Jadi kalau aku juga selama bekerja di bulan puasa pun, jam bulan puasa harus di hari biasa pun, ketika ada waktunya fokus dan tidak. Jadi jangan pernah merasa bahwa ketika kalian sudah bekerja dan istirahat, merasa wah anjir orang dinilai goreng nggak usah. Kok kata aku biarin aja. Kita yang lebih tahu diri kita. Dah lah oge mah uninga aku mah selalu bekerja nyanyi alusnya titipan ti almarhum babeh teh. Niatin kerja mah tong ka jelema, niatin kerja mah kudu di luhur, arek jelema ngomong naon we bantem we gitu. Biarin aja gitu. Yang penting mah kamu udah maksimal, makanya bapakku mah selalu ngomong ini, kita bekerja itu tidak pernah merasa aman. Iya benar sih, karena sekeliling kita itu memandang kita tuh ya lain, ya lain lah gitu. Betul. Terus salah satunya juga konsep yang aku lihat mah kayak gini lah,
mau kamu kerja jadi permanen atau tidak itu tidak pernah membuat aman. Karena apa? Kita tidak pernah tahu tenaga kita digunain sampai kapan. Yang pertanyaan adalah ketika kamu sudah tidak di situ, apa yang bisa kamu jual? Gitu. Jual emas? Enggak sih, jasa pijat gitu. Jadi gitu sih yang aku mau kerasa di bulan puasa sekarang mah. Jadi kerasnya kayak gitu, kayak yang tidak terasa Ramadan. Nah beda jeung baheula. Ya sih. Mun paman Cepi kumaha? Ya sama kan, karena waktu dulu kan sebelum-sebelumnya di episode sebelumnya kan aku sering nyeritain kalau bukan sering ya. Jadi pernah ya nyeritain kalau di puasa zaman dulu itu kegiatan itu seperti penuh, walaupun penuh tapi kita tuh ceria karena sama teman-teman. Betul. Nggak megang ini nih. Betul. Gitu kan. Dulu itu kalau habis sahur, mungkin sekiranya beberapa menit. Tapi kok dulu waktu sahur yang bangunnya Mimi Periga. Sahur. Sekarang lagi dihujat ya. Iya kasihan. Ya mungkin itu ya gara-garanya banyak orang yang sahurnya kesiangan. Terus? Ya terus udah gitu teh. Beberapa menit sebelum imsak udah siap-siap prepare ke masjid. Tanpa janjian lewat handphone. Betul. Tahu tikumnya betul. Pengkolan masjid. Gas. Benar. Udah di sana bareng-bareng masuk masjid. Habis bawa ini ya bareng. Suka bawa apa? Bawa petasan. Udah di sini teh. Bawa petasan, terus bawa kembang api, bawa batu bata, maksudnya sarung buat pas perang sarung ya. Hot. Jadi gak sampai segitunya, Pak. Oh enggak. Bisi terus. Jadi dulu itu emang di Sagu teh ada petasan teh anak-anak biasa. Nah, habis sholat subuh teh biasa ada ini teh kulsub teh geningan kuliah subuh teh. Oh, ya benar. Tanda tangan. Zaman sekolah ya dulu. Yes, benar. Gitu. Pokoknya mah puasa di tahun itu tuh sangat-sangat kerasa banget. Setelah itu mungkin keluar setelah beres lah gitu ya kuliah subuh di jalan raya ya depan gang masjid lah gitu. Jadi bikin kayak balon gas tapi dari koran yang dibikin gitulah gitunya. Terus dibakar bawahnya jadi dia bisa terbang. Itu terus tahu. Pas pintu ini nih landasan Husein masih dibuka. Banyak banget orang yang berolahraga di sana. Oh, benar-benar vibes puasa tuh dapat banget lah gitu. Entah tapi nggak kerasa kayak lapar haus kayak gitu enggak, karena emang kita udah ke trigger seneng aja yang mana kan. Bener. Terus ini ya namanya habis kuliah subuh main bola, itu buat olahraga senang, pulang ke rumah haus, masih lama buka anjir. Mama sana haus. Mata kan cepet habis sana. Main bola sana. Terus ngakalinya pas sholat duhur, kalau nggak pura-pura sholat sunnah duha. Lok. Perasaan kumur-kumur cuma 3 kali, kok jadi 5 katanya. Gitu ya, adalah pernah lah dulu kayak gitu. Terus? Ya pokoknya si hidup waktu pas di tahun itu tuh seneng banget lah gitu. Dan itu tuh berulang setiap harinya kayak gitu. Aktivitas tuh gitu. Walaupun aktivitasnya gitu-gitu aja, tapi kerasa banget vibes puasanya, terus ya enjoy aja. Beda sama sekarang. Iya sih, benar-benar kerasa. Soalnya aku kan kerja dari 2011 lah. 2011 buat aku masih mending. 2011 aku masih sekolah. Hah? Dia udah kerja pemirsa, aku masih sekolah. Kebayangkan umurnya ada berapa? Sial. Bocor. Di 2011 teh kerja kerasanya masih mending lah sama vibes lebarannya. Kalau 2011 masih oke karena memang orang kan belum ada HP canggih lah. Jadi titik kumpul masih ada gitu. Jadi kalau buat aku mah kerasanya mulai di 2015 ke atas lah. Udah mulai 2015 aja itu lebaran. 2015 kan lebaran. Aku di Singanya. Waktu pas masih puasa. Masih kerasa, bahkan bahalamanya karena kerja di lapang gitu panas di Tangerang teh gini ngomprek pesawat. Oh iya, aku nanya. Ya. Bocor berapa kali, Pak? Hah? Bocor berapa kali? Alhamdulillahnya bisa dihitung jari.
Nggak sampai bocor full, enggak. Iya, ya. Bisa dihitung jari. Karena bocor halus lah ya. Nah, kebanyakan bocor halus, Pak. Lagi ngoprek, kita gini, set, ngoprek airplane, pesawat. Tiba-tiba kan dahaga ya. Si Sial teh senior bawa kuku Bima dingin anjir. Taruh nih, minum harus mau minum aja nggak apa-apa. Oke bang, minum. Nggak puasa lu, Wi? Bodoh amat, mana seger lagi. Mana di tengah apron lagi ya. Mantep bos. Panas, lagi di apron. Ya udah gitu kan. Asli. Kerja sampai keringet, sampai ke sempak. Sampai ke boa. Kau udah pusing dah, apalagi kan kau benerin kargo tuh. Aduh. Benerin kargo, benerin cabin yang dalam keadaan EPU-nya mati. Anjir, malesnya. Apalagi harus ke kandang macan. Habis. Udah paling males itu, udah haeho. Makanya ketika kayak puasa kayak gitu mah, zaman dulu sesuatu hal yang paling nikmat itu adalah tertidur di apron. Begitu? Pak. Enak, Pak. Emang kalau tertidur di apron, Afsek nggak akan marah? Nah, karena memang kita lagi kerja, bukan sengaja tidur. Oh gitu. Jadi biasanya kan kalau kerja kayak gitu kan ada per grup nih. Kalau misalnya udah gantian, kan masuk kandang macan gantiannya capeknya. Terus kan panasnya teh ketutupan ku badan pesawat gitu. Iya. Angin sepoi-sepoi. Iya. Udah, jadi yang kerja gantian, yang di bawah yang jagain gitu. Jadi kita ibaratkan, Mas itu jangan tidur gitu. Enggak apa, baru beres dari atas gitu. Istirahat dulu bentar, kan bulan puasa sih. Oh ya udah nggak apa. Biasanya yang kita hindarin Mas sebenarnya chief, karena kan chief ada beberapa chief yang rese, karena apalagi yang tidak puasa ya. Iya. Gitu. Seperti itulah. Lah kayak gitu doang mah. Gue juga bisa. Cobain masuk kandang macan anjing. Dikiranya enak, Bos. Dulu itu seringnya dulu itu pernah waktu pas di Surabaya. Jadi tumbal. Jadi karena emang gila Surabaya. Dulu badan kecil ya. Yes. Badan kecil lah gitu masih kerja di sana tuh. Bantek ke Surabaya. Ya, terbanglah dari Batam ke Surabaya. Ada trouble lah di sana gitu, biasa. Trouble dari human error lah sebenarnya gitu. Jadi pas banget di bulan puasa itu teh harus ke Surabaya, mungkin di tahun 2022 apa 2022 deh. Apa 2021 lah dulu tuh. Habis Covid lah. Nah, pas nyampe sana ngelihat personilnya yang muda-muda itu ternyata kebanyakan udah mungkin udah punya jabatan. Entah itu grup leader lah gitu. Yang sepuh, karena yang sepuh ya udah deh lebih baik masih kerja aja di lapang lah gitu. Nah, akhirnya mau nggak mau dong, aku kan partner sama sepuh nih, sama veteran lah gitu ya, repairman veteran. Udah kayak gitu tuh, ya mau nggak mau dong pas begitu bagian di kandang macan yang harus masuk, yang muda lagi. Betul. Apalagi yang badannya slim kayak aku dulu gitu kan. Udah masuk lah gitu. Di luar si Abah lagi ngerivet tret. Dia mah enak. Iya, jangkauan luas, bebas. Kita megang gini. Kita megang gini ya. Pakai jari nahan, iya. Pakai nahan backing bar ya, pakai jari. Pertama itu pegel kan. Yes. Yang kedua di dalam si kandang macan. Iya, itu areanya. Bayangin kalian kayak di sauna sekian derajat Celcius. Mantap itu. Udah yang ketiganya di bulan puasa lagi. Iya makanya. Makanya kalau bisa ngakalin kandang macan tuh biasanya kalau di kita mendingin dikerjain di malam, Pak. Iya bener. Siang tuh buat bagian bongkar-bongkar doang dulu. Nah, kemarin nih, gini ceritanya. Yang shift malam tuh kebagian enak. Karena apa? Si pneumatik yang dari si apa namanya teh? Pompa itu yang gitu. Dia tuh adanya GPU-nya. GPU. Enggak sih, Pak, kayak pompa yang ditambal ban gitu tapi gede. Iya. Iya gitu. Pakai buat anginnya. Iya, buat anginnya, buat kompresornya. Buat kompresor lah gitu. Nah, itu kompresor lah. Ternyata malam itu si orang yang handle itu tuh emang nggak ada. Emang dia tuh emang kebetulan spesialisnya dari pagi ke sore aja. Oke. Jadi yang masuk malam tuh enak banget. Cuman gak enaknya di sana banyak nyamuk. Yang benar-benar kerja itu tim yang dari pagi ke sore. Udah
Kebetulan aku waktu itu 2 minggu full masuk pagi. Gitu. Karena ada 3 orang dari Batam kan sama teman-teman. 3 orang. Semuanya masuk 2 orang masuk pagi, yang satunya masuk malam. Gitu. Oh, sendiri masuk malam? Masuk malam tuh enggak, sama ada tim juga dari Surabaya. Oh. Ikut, tapi intensitas kerjanya enggak sehektik yang iyalah, pagi. beda betul. Harusnya kan dibalik ya. Betul. Tapi Kan susah juga sih. Kadang misalnya PR di kita selama di Indonesia ya, ini mah jujur aja, selama Indonesia tuh semua kerjaan akan hektik kalau ada bos. Iya sih. Kan? Semua apa dipegang dia. Kayak kalau misalnya tidak bergerak tuh salah. Ya, asli. Padahal ini mah aku dapat dari dulu zaman di F&B lah. Jadi si senior aku teh ngomong kayak gini. Karena mau ada audit, kita kan pada panik beres-beres. Si chiefnya juga sama. Terus ngomong lah si dia teh senior teh. Kenapa sih harus beres-beres? Ya kan kita mau ada audit, ntar kalau ada apa sama Korwil datang gimana kalau misalnya ada masalah. Dia tuh langsung ngomong gini nyala tuh. Kalau emang kerjanya biasanya bener, mah kenapa mesti takut? Iya. Nah, itu tuh jadi kunci. Berarti apa? Di kita standarisasi kerjanya adalah dilihat oleh atasan. Iya sih. Benar. Gitu. Padahal harusnya selama kita tidak kerja, kalau kita kerja benar dan nggak dilihat atasan, ya nggak usah nunjukin. Karena di kita kebanyakan itu tadi kan balik laginya, aku mengingatnya feodal. Ya yang tinggal dipuji gitu. Makanya akhirnya ketika tidak ada dunungan, tidak ada bos teh kerjaan ngasal. Jadi karena emang dianya pencitraan wae. Makanya orang kita sulit untuk bersaing dengan orang luar karena apa? Mohon maaf. Bukan apa-apa. Udah mah kita dirasisin sama orang luar, kita punya sifat seperti itu. Makanya orang-orang yang kerja di luar negeri mah ketika pulang ke Indonesia jadi kaget sama artinya jingkik aneh gitu. Sok aja tanya, nggak percaya teman-teman kalian yang kerja di luar negeri. Mun balik ke Indonesia gitu pasti kayak aduh gitu. Ya sih. Kerasa sama dulu waktu pas lagi di Batam. Mungkin teman-teman itu tuh udah lama experience-nya di luar. Udah lama. Udah mungkin kayaknya kalau pas di perbandingannya begitu pas dia mulai kerja di hidupnya dia, misalnya baru kerja mungkin di Indonesia mungkin setahun 2 tahun, lalu akhirnya ada rezeki ke luar negeri dan itu lebih dari 10 tahun. Nah begitu pas dia nyoba deh pulang ke Indonesia gitu, nyoba kerja lagi gitu di perusahaan Indonesia lagi, kagetnya kayak gitu. Betul. Kayak naon sih. Iya. Karena rata-rata gini, orang Indo yang kerja di luar negeri itu ketidaktahanannya atau kesedihannya tuh sebenarnya karena nggak sosialisasi doang. Karena kan di luar negeri mah orang individualis. Iya benar. Gitu. Bedanya sama di kita tuh kan kita orangnya adalah sosialis banget. Jadi bahkan sama orang gak kenal aja bisa ngobrol. Di luar negeri mah kan nggak dikenal teh sama yang ngajak ngobrol gitu. Kayak gitu doang sih sebenarnya mah. Dan ya ngomongin puasa, makna puasa jadi, apa yang dirasa malah ngomongin kagawean. Iya kan ini tuh maksudnya tuh dimulai dari apa ya? Bekerja di dalam bekerja di momentum hari bulan puasa gitu. Benar sih, benar. Nah, mungkin untuk lebarannya gimana sih itu? Makna lebaran yang sebenarnya menurut Paman tuh kayak gimana sih gitu? Aduh, makna lebaran mah saya belum tahu dah, tahun sekarang mah belum nyobainnya. Ya tapi kan seenggaknya kita teh udah punya kayak gambaran planning atau apalagi nih beberapa hari nih sebelum ini mau menuju lebaran, entah itu dari sisi internal keluarga atau apa gitu. Yang bisa dipastikan adalah ketika lebaran lah, mau lebaran. Yang bisa dipastikan ketika lebaran adalah bangun, sholat, salaman, pergi ke keluarga lain, ngebaso, malam tidur. Nah, pipit. Baksonya. Itu selama lebaran, tukang bakso 2 hari itu bisa kebeli langsung apanya. Laku keras itu. Laku keras. Dimanapun, mau yang di toko, mau yang jalan, laku. Tapi emang bener sih, kan ini bapak sendiri nih selalu punya project sama teman satu kampungnya. Kebetulan buka di sekitaran Gunung Halu lah.
buka kayak lapak bakso gitu. Itu tuh 10 hari setelah hari H Lebaran, tuh bener-bener habis terus. Iya. Dan bener-bener mungkin bisa umroh juga kayaknya. Benar. Karena sebenarnya gini sih, kalau misalnya bisa dibilang, ini mah ketika ya bisa dibilang kayak gini, mayoritas Indonesia itu pekerjanya adalah penjajah jasa dan produksi. Dia F&B-nya di sekitar di angka bisa dibilang di 30% lah. Gitu. Jadi ketika waktu liburan, mereka tuh ngerasa bahwa nggak perlu masak, kedua bisa makan keluar. Kalau bisa dilihat kenapa mereka ngambilnya ke bakso, karena bakso lebih simpel. Simpelnya apa? Tidak menunggu waktu lama. Oh, tinggal berapa menit jadi gitu. Udah makan. Karena memang buat aku bukan hanya bakso sih, semua perusahaan F&B pasti akan seperti itu. Karena saat liburan kayak gitulah saat dimana bener, amortisari roti. Jadi dimana saat itu teh saat ibaratkan pemasukan mulai meningkat gitu. Kayak gitu. Karena orang literally wild. Karena orang notabene akan ngambilnya yang simpel-simpel, Pak. Mereka nggak akan nunggu yang lama. Makanya restoran-restoran yang omakase mungkin kayak gitu ya akan sedikit berkurang. Kok buat aku mah, karena kan omakase prosesnya ngeliatin cara pas masaknya kayak gitunya lama. Mungkin memang rame, bukan rame, ada, tapi nggak akan terlalu rame daripada orang yang memang langsung disajikan saat itu juga. Walaupun bakso ikut hitungannya omakase ya. Kata kita lihat prosesnya, cuman kan pemasakannya nggak sampai kayak yang detailing kayak gitu. Yang penting cuma tak nyemplung, beres, bikin, bakso diangkat, udah. Yang penting bumbunya juga pas gitu. Gitu. Tukang bakso, tukang seblak, es cincau, itu pasti laku di hari H sampai setelahnya lah. Nah, penjual jasa yang berikutnya yang pemasukannya naik adalah tukang parkir. Itu bisa. Gini, fakta. Ketika kita lagi kemana-mana, ngelihat di tempat itu teh, ya nggak ada tukang parkir nih. Masuklah. Udah selesai urusannya, ketika kita mau pulang lagi, kita udah naik motor, tiba-tiba behel kalian udah dipegang. Dari mana datangnya ini tukang parkir? Sebenarnya tukang parkir ini tuh memakai sistem FBI atau LAPD. Ketika tangan mereka sudah memegang bagian motor atau kendaraan Anda, lebih baik bayar. Karena itu ada sidik jari mereka yang akan terikot di kepolisian pusat. Gitu. Hati-hati loh itu. Kayak gitu. Suka gimana ya? Tiba-tiba ngakak pas begitu mundurin motor, tiba-tiba kayak ada yang megang gitu ya deh. Pas ngeliat tatap-tatapan. Iya. tapi buat aku sendiri, aku tidak pernah rugi untuk bayar parkir kalau memang dia bekerjanya dengan baik. Yang bisa aku bilang ketika hanya lebaran saja orang-orang tukang parkir itu bekerja dengan baik, di mana mereka juga nyebrangin orang-orang. Nah, itu yang benar-benar tukang parkir yang bertanggung jawab. Nah, kebanyakan kan tentunya. Jangan kan gitulah, tong jauh-jauh. Si teteh paling galem mun tukang parkir. Pas gireun orang mundur lain dibantuan cicing we. Tapi serek mangkat minta duit. Gawe ajik cing. Tapi ada juga yang parah. Apa? Parkir dadakan. Entah mungkin lagi ada di tempat yang benar-benar ramai atau gimana. Tiba-tiba bayarnya di awal ya. Tapi pas tiba-tiba orangnya mau pulang, hilang. Iya, kayak gitu tuh. Kampret itu. Kayak gitu. Itu yang paling benar-benar menurut aku, kalau lagi nggak puasa nih ya, akan kusikat itu giginya. Jangan disikat bijinya, kasihan ntar. Gitu. Giginya. Sikat gigi. Biji terus. Sikat biji bersih dong. Ya sih bener kayak gitu. Karena memang semua puasa makan makanan itulah yang simpel. Bahkan waktu aku di F&B juga jajanan kayak gitu. Jadi memang sama kayak kita lah. Jadi sama penjual jasa itu dilarang untuk libur di waktu peak season karena emang jam-jamnya tinggi. Kayak gitu. Jamnya duit berputar lah dengan cepat daripada kayak sekarang mungkin lagi bulan puasa gini pagi, siapa sih uang yang berputar kan nggak ada. Terus baru mau buka baru. Nah,
Kayak gitu sih kok kata aku mah. Kalau kata Bang Mancep? Mudik enggak Natar? Kebetulan udah ditelepon sama yang di Azerbaijan. Istri kedua. Istri kedua. Oh, sekali ketiga aku gitu. Teh. Istri kedua kan ya teh. Yang ngomongnya gini, kurus kir gak tau gak? Berber. Iya itu Uzbek. Gitu. Mudik insya Allah lihat sikon karena kan sebenarnya ada rencana mudik tapi dilihat lagi dari situasinya. Luar kota kah? Ada luar kota. Memang. Jangan bilang Bandung ya. Bandung Cimahi. Enggak, aku lebih Gajah Ciberem. Sebenarnya kebanyakan mas saudara di ini sih yang di luar kota kan saudara ya, ada orang tua mah di sini. Cuman kan balik lagi orang tua mau kemana gitu. Kita anterin lagi. Gitu soalnya memang terkadang hanya kau orang tua mah so gini lah, kau punya saudara yang udah tua kayak omnya atau gimana atau omnya ibu gitu. Kita samperin lah gitu atau kayak gimana gitu. Karena mungkin sekarang kan gak ada bapak jadi ibu doang, itu balik lagi ke ibu sih. Kadang kayak waktu tahun kemarin kita mampir ke sini aja, udah mampir beres ya udah pulang ada gitu. Jadi balik lagi mama juga kadang kan lihatnya gimana adik-adiknya juga gitu. Kalau adiknya yang ngajak ya berangkat, kalau misalnya nggak ada paling inisiatif paling ke beberapa tempat doang. Kalau aku mah sebenarnya pengennya main gitu, cuman kan main teh sekarang orang Jakarta banyak nuka darianya. Iya, jadi di mana-mana kayaknya agak macet juga sih. Betul. Bukan agak, pasti macet. Betul. Soalnya dulu zaman di Tangerang mah orang ngerasakan pisan lebaran teh kosong, Pak. Oh iya, emang sih bener-bener. Aku juga dulu pernah lebaran di sana. Wah, gila. Itu waktu zaman-zaman gitu kan pas lebaran waktu kerjanya. Dia bener-bener jalan teh 15 menit. Bener-bener 15 menit dalam keadaan santai nepi. Wah, enak. Mau kemana-mana teh kosong. Ya mungkin makanan terbatas lah. Karena kan kebanyakan juga yang dagang di sana kan perantau juga ya. Cuma maksudnya enak gitu. Emang. Sekarang kita di Bandung notabene yang orang di kota yang dihampir jadi kayak jir lah gitu. Iya bener. Tapi dulu juga waktu pas zaman masih sekolah, dulu tuh kalau pas lebaran, Wak yang di Jakarta selalu nelpon. Lagi lebaran, lagi libur nggak? Gitu. Oh, lagi lebaran nggak gitu? Nggak, lebarannya ikut nanti. Gitu. Sama ngomong Mbak. Lagi libur nggak? Gitu ya. Kalau libur, udah sini aja katanya. Ini katanya Wak lagi udah santai kerjaannya katanya gitu. Kan kerja di rumah orang Singapura gitu. Gitu. Terus itu jadi di naga air gitu nggak? Singa air gitu nggak? Merlion gitu. Nah, enggak tuh. Ngapain juga jadi. Bisa Terus udah gitu teh. Ya udah naik kereta lah dari sini gitu kan. Ke sana sendiri. Nyampe sana dijemput dan pas begitu mau memasuki stasiun Gambir itu kan kita bisa ngeliat tuh jalan lalu lintas yang ada di Jakarta. Bener-bener sepi banget. Emang. Enak banget kayaknya kalau dipakai lari. Dipakai futsal juga bisa. Iya makanya. Saking kosongnya. Jadi ya paling 1-2 lah mobil. Ya mungkin kayaknya yang orang-orang lokal situ kayaknya. Iya, kamu biasanya orang-orang lokal. Makanya gampang dilihat sebenarnya mah. Apa namanya? Kota-kota yang notabene banyak perantauannya adalah ketika lebaran kosong udah. Iya bener ya. Udah gitu dong. Berarti kayaknya emang kota Jakarta yang pernah aku datengin gitu ya waktu pas dulu itu dimana pas lagi kosong ya wah ini kelihatan banget nih orang mayoritasnya perantau sih gitu. Iya emang rata-rata kayak gitu ya nggak salah sih karena memang perputaran ekonominya dibuatnya di situ doang si PR kita nggak salah juga. Iya benar. Gitu harusnya kan merata kan perputaran ekonomi tadi dibuatnya cuman ya udahlah. Paling gitu lebarannya gitu-gitu doang paling main ketemu keluarga muter. Ya paling kalau nggak mudik ya mudik ke situ doang. Kalau nggak di rumah. Gitu ya. Paling gitu. Kalau nggak kita, aku biasanya kalau lebaran tuh mencari sesuatu yang aneh pagi-pagi. Bangun subuh. Nyari apaan itu? Gak tahu. Pokoknya aku pernah kayak gini. Aku pernah sama pasanganku tuh bener-bener nggak bangun subuh berangkat muter ke Pangalengan dan beli bandros. Tapi seru sih kalau sama pasangan walaupun mungkin endingnya gini doang mah dekat rumah juga ada ya, gitu tapi kan. untungnya aku enggak beda sih vibes-nya karena memang kita kan nyarinya pertama di jalannya kosong udah gitu kan kita benar-benar berhenti di tempat-tempat yang memang bukan karena ramenya atau bukan karena viralnya tapi kayak benar-benar istirahat diam
ngapain dulu, jalan lagi kayak gitu sih. Nah itu momen-momen yang aku kangenin sih selama kemarin, karena memang bagian yang sekarang sulit untuk libur ya. Iya Gitu. Jadi kayak gitu, karena waktu sebelum bagian yang sebelumnya mah sering kayak gitu paman, udah pas dijadwalin kayak gitu pagi-pagi teh. Nyari aja yang aneh, karena waktu itu pernah nemu ketan bakar enak, ada bandros salah satunya, terus apa lagi ya waktu itu? Oh lontong kari, wah banyak kayak gitu sih. Wah seru nih kayaknya, apalagi kalau sama pasangan mahnya, wah enak banget. Ayang gimana Ayang? Ayang saha deh. Kebanyakan huruf depannya R. Rizky. Gitu sih. Banyak sih sebenarnya mah. Cuma nantilah pas libur mungkin dimanfaatin juga para sambil nyari. Semoga aja ada yang dagang gitu. Karena memang kita nggak tahu juga sih lebaran yang dagangnya jam berapa. Ya, soalnya tapi aku juga gini, sorry, terbukti loh ya kemarin itu waktu pas di mau di list ini pengajuan cuti kemarin waktu pas lagi kerja. Itu dapat arahnya gimana? Paling telat kapan nih bilangnya? Ya pokoknya mah kemarin kan? Emang bener-bener didesak banget harus hari itu ngumpulin data. Oh iya. Kayak gini ya, teman si Herdipa datang ke gue. Oh iya si Omar Mut. Si Omar ya, Omar Mut. Owner Marmut Cimahi lah gitu. Dia tuh bilang, "Cep, mau cuti iraha cenah ben gitu." Aduh, Her, kelanya saya mikir heula. Tuh, sampai ada kepikiran kayak gitu. Awal kalau dulu mah tahun-tahun dulu mah, ya ayo nih tanggal sekian jebret gitu. Udah gitu teh, ya udah saya Depate mungkin keliling lagi. Enggak lama Pak Ono nanya, "Cep, ini kapan mau cuti?" Aduh Fauno, nanti ya aku mau pikir-pikir dulu. Ini mau dikumpulin sekarang sih datanya. Jadi gimana tuh Fauno? Ya udah tanggal berapa aja, ntar gampang kalau mau tambah mah tinggal ngobrol aja ntar. Aduh, aku lihat deh itu orang-orang pada tanggal berapa. Aku sampai segitunya. Iya. Karena bingung banget. Karena memang ada persiapan. Karena kan memang kayak gini sebenarnya, kenapa itu data dikumpulkan sebagai raw material untuk melihat. Kalau aku lihat tuh ada beberapa, ada bagian yang memang sengaja dibikin kayak gitu tuh biar tahu bahwa ketika tanggal tertentu itu ada backupnya. Ya kalau untuk sistem itunya mah aku nggak mempermasalahkan, tapi ini dari diri aku sendiri, kenapa aku bisa kebingungan kayak gitu? Oh iyalah. Padahal tahun-tahun sebelumnya bisa langsung on point. Karena emang udah punya planning. Dan tahun sekarang kayaknya aku nggak punya planning buat mudik juga. Jadi kayak sesuatu kalau ditanya liburnya kapan, udah deh seininya aja deh, aku ngikut teman-teman yang lain. Makanya kemarin tuh pas ada Pono bilang kayak gitu, aku langsung bilang, Pono itu anak-anak pada libur tanggal berapa? Ada yang ngambil 2 hari, sehari, ada yang 3 hari. Yang 2 hari itu banyak ya? Banyak. Tanggal berapa? 23, 24 kalau nggak salah ya. Ya udah deh, nggak apa-apa tanggal segitu. Aku sampai sebingung itu loh kemarin itu. Biasanya aku kalau lebaran tuh paling antusias karena ya itu tadi, tahun ini tuh nggak ada apa ya sama diri aku, nggak tahu gitu, kayak bingung aja gitu. Unplanned, kalau misalnya bisa dibilang karena unplanned aja sih, karena kan memang dulu tuh zaman sebelumnya kita kalau misalnya udah lebaran tuh udah diplanningkan akan kemana dan bagaimana. Kalau sekarang kan kayak nggak usah ngambil yang tahun kemana, tahun sekarang aja kita kan bingungnya karena ya orang rekam mana gitu. Flat banget Pak. Dari puasa hari pertama sampai hari sekarang ini, role modelnya ya gitu-gitu aja. Jadi ke akunya kayak pulang kerja mah nggak usah war-war takjil kayak gitu lah. Yang penting di rumah ada apa ya udah itu aja. Gitu aja tuh setiap hari. Ya kalau mau ibaratkan udah ngambil tanggal segitu, aku juga sejujurnya belum ngambil. Cuman kemarin udah nego sama partner, katanya ya ngambil tanggal segitu juga karena partner juga mau mengambil tanggal segitu dan nggak apa-apa, ya udahlah aman kata aku. Aku tinggal ngajuin aja tanggal segitu. Ya paling kalau mau ntar kalau paman yang bertanggal segitu juga ya tanggal 23 lah, 23 subuh kita cari orang-orang, kita tenang-tenangin. Iya. Ayo guys. Sebuah planning, mencari keseruan di pagi hari, bro. Tapi agak gitu juga Pak. Jolim itu semua orang. Tapi kan mencari kesenangan, bro. Iya, tapi kan gitu. Itu kan kesenangan pribadi kita, tapi kan menjolimi orang. Enggak kok, ya kalau enggak berarti tanya dulu, Pak sehat gas gitu, gitu lagi aja, udah nggak apa-apa. Ya kalau enggak, aku yang nganter aja deh, Anda yang eksekutor.
Kan tetap kena juga. Tetap kena juga. Kan aku pakai helm. Hah? Sekarang aku pakai helm kayak yang penyiram air keras. Wah, anjir, wah. Nggak ikut. Ya, jadi kayak gitulah. Kalau enggak, ntar agendanya inilah kereta. Ayo. Nah, kereta kemana? bukan naik kereta. Ntar kalau kereta lewat gini, berhenti nggak? Ngapain? Nah, kan gini katanya, ini kan salah satu sign yang bisa ngambil orang bisa ikut nebeng gini, weh. Ya, tapi zaman dulu kereta ke Cianjuran emang bisa katanya kayak gitu. Gitu? Iya, dari Tengah-tengah? gini. Wah, iya. Cir, ngeri, keren juga. Dulu katanya ya, ini cerita dari orang tua dulu. Gitu. Tapi dari jauh ya, jangan dari dekat kita gini-gini. Ya ada sambet. Kayak gitu sih. Aku ya apa sih planning juga bingung ya paling kayak gitu, paling nyubu kok ntar kita coba muter. Cuma aku teh paling males kalau udah kota Bandung teh dikasih padet aja. Why kota Bandung always traffic. Kota Bandung tuh hanya kosong di hari Idul Fitri pertama. Iya, sudah. Itu banyak orang yang ya cuman paling orang yang banyak berlalu lalang sana sini, dan pastinya apakah ini helm? Gak ada artinya ini helm. Mulai jadi gangster. Jadi gangster. Ntar gitu. kalian lihat ya di jalan raya kota Bandung. Banyak orang yang gak pakai helm di hari itu. Coba. Gitu. Orang pada ngerokoknya di kelampot. Ngomong. Gak ada yang ngomong. Kayak gitu paling. Terus hari kedua lebaran kosong di pagi, malamnya udah mulai enggak. Maka itu tuh aku juga paling manfaatinnya pas hari pertama lah, cari tempat-tempat yang memang bisa bisa digapai lah. Tapi kan biasanya masih pada libur, Pak. Kan ada beberapa yang enggak, Pak. Oh iya sih. Ya mungkin kalau yang tahu tempatnya ya nggak masalah. Ya biasanya kita kayak lebaran, pas lagi lebaran itu kan pada libur, Indomaret kan sama Alfamart buka. Ke Indomaret aja, teh ada mie ayam nggak gitu. Oh, gitu aja. Kalau misalnya, oh nggak ada, adanya juga tonjok kapal, mau nggak gitu. Indomaret. Apa itu tonjok kapal gitu? Ini bapak bayar di tonjok. Gitu. Indomaret dari mie ayam. Nggak salah, habis ya jualan tiba-tiba gini. Aduh. Misalnya teh ada jualan jus nggak? Oh nggak ada, adanya juga jus jengkol, bisa tahu kan ya. Ya sih gitu. Iya. Bisa tahu ada sampingannya. Gitu kan, karena ya F&B kan nggak tutup. Mereka hanya bukanya delay aja. Oh iya benar. Gitu sih. Paling gitu, kemana lagi? Ya itulah, ngenikmatin waktu kosong buat kita orang Bandung atau Cimahi mah. Waktu kosong pagi-pagi teh asa iya euy. Ya sih benar. Oh aku ada satu planning. Ngopi pagi. Di? Nah nggak tahu makanya, mau cari tempatnya. Nyari tempatnya. Yang pagi-pagi udah buka. Dan artinya setelah sholat Id ya, itu udah buka, udah itu doang. Kalau nggak lebaran kedua lah, karena itu waktu-waktu paling enak buat ngopi tuh. Iya sih benar-benar. Ya, kayak ini nih soal ini nih, terakhir ya. Soal kayak kan people and go. People go and go. Oh, people go no go. Apa? People leader. People come and go. Ya, people come and go. Kan come itu datang, go itu berangkat. Iya. People come and go berarti dia datang dan berangkat. Ya, come and go itu ya mungkin kalau dari orang-orang yang ada di sekitar kita lah. Oh, bukan money come and go. Ikal itu mah udah pasti. Oh iya. Perputarannya mah udah pasti selalu ada. Tapi ini teruntuk people come and go. Yang come and go yang dalam artian orang-orang di sekitar kita. Apakah ada yang berubah gitu dari tahun ke tahun? Oh, ada dong. Kita alamin misalkan tahun dulu kita masih ada nih, entah itu teman kita, entah itu saudara kita gitu. Terus kerasa banget ramenya. Tapi pas tahun sekarang karena udah go, entah yang mungkin udah berpulang duluan, entah itu ke perantau teman kita atau kemana gitu. Oh, ada perubahannya nggak sih? Kok buat aku adalah teman-teman yang ternyata belum meninggal ya, sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Parah aja. Sama apa? Enggak sih sebenarnya, yang kerasa tahun sekarang mah yang nggak ada adik, karena kan baru meninggal juga paling gitu. Terus apa ya? Ya maksudnya berdampak nggak sih gitu sama ya perubahannya tuh bener-bener drastis. Kalau buat aku perubahan drastis, cukup drastis. Ya kayak sekarang lah, makanya aku bilang kan, aku tuh waktu hari Minggu kemarin tuh waktunya waktunya tuh untuk 2 bagian lah.
pertama ke ibu, kedua ke anaknya adik. Oh iya. Tuh. Iya. Mungkin Abdul. kayak ke si Abdul gitu. Kalau ibu mungkin bisa disebut jarang-jarang lah, karena kan balik lagi kalau ada ibu di rumah baru, kalau nggak ada ya udah. Cuman kok anaknya ada kan suka nanyain juga gitu. Ya gak mah nyampar atau kayak gimana, ngajak main kayak gitu. Paling itu sih, karena waktu ada adik dia juga yang ngajak emang. Karena kan mungkin kenapa rasanya sangat lumayan berdampak, karena kan dari kecil bareng sama dia ya. Iya pasti lah. Gitu. Jadi benar-benar yang kerasa anak kedua dan ketiga teh cek kurang mah dekat ke kalau tente gitu. Kayak gitu sih, cuman ya gitu doang. Paling apa lagi ya. Ada beberapa temen yang udah nggak di sini juga ada, tapi ya nggak ini sih. Jadi sekarang mah karena ini kali ya, karena apa? Karena mulai dikasih kerjaan yang kayak gitu, belum lagi banyak kegiatan yang memang di luar nalar. Bukan di luar nalar, di luar negeri ya. Oh iya. Ya, jadi banyak kegiatan yang memang di luar kerjaan juga. Jadi benar-benar sampai rumah teh pengen teh istirahat gitu. Jadi sekarang mah benar-benar ngerasain, oh kayaknya bala bebeh urang teh gitu. Terus akhirnya mah mau narik keluar teh diplaningkan kemananya gitu. Dia tong keluar teh tapi kak ngahulang. Iya benar. Gitu. Kalau dulu mah nggak usah pakai planning ya, tapi tiba-tiba di jalan tuh nemu aja gitu. Dulu mah, dulu mau ya disebutnya dulu mah you name it I have it lah. Jalan nangkring juga cuma tinggal kesini ayo gitu. Sekarang makan kamu kesini yuk. Jadi sekarang teh nyari-nyarinya teh kalau aku sama pasangan mah atau sama si teteh mah cari yang tempat sepi weh. Gitu. Oh biar ini sepi. Healingnya. Pas nyobain, oh ternyata nggak enak. Oh sepinya karena nggak enak ya gitu. Di blacklist ya, sorry gitu. ya. Di blacklist ya. Pas nyobain makan, mahal ya ternyata nggak enak. Oke nggak usah. Gitu. Kayak gitu. Tapi sih kan jadi searching lagi gitu. Kayak gitu. Paling kopaman gimana paman? Ya literally kayak tadi itu sama lah gitu ya, karena ada beberapa anggota keluarga yang udah berpulang juga. Gitu. Emang pulang kemana katanya? Berpulang duluan. Oh nggak kerja dia? Nggak kerja pulang duluan. Cuti. Sudah berpulang duluan ke pangkuan ilahi. Oh, gitu. Emang sekarang ilahi ngemangku gitu? Itu ya apa ya namanya? Peribahasanya. Peribahasanya. Gitu. Jadi dulu itu nih di rumah ini tuh rame banget. Oh iya emang? Rame banget. Ada kakek, abah sama emak juga dulu, sama bibi juga pada di sini, sama orang tua juga dulu di sini. Dulu tuh rumah ini selalu rame, nggak pernah sesepi gitu aja. Tapi alhamdulillah sih sekarang ada beberapa saudara juga sih gitu yang ngeramein lah gitu di sini. Jadi nggak terlalu sesepi dulu. Tapi pernah juga ada di masa-masa sepi banget, dimana aku cuman sama adik aku gitu. Tapi setelah itu sekarang mulai ada saudara yang datang sini dan alhamdulillah gitu. Jadi pada kedatangan ke sini, pusatnya di sini berarti, bukan pamannya ntar ke. Dulu pusatnya. Oh. Dari ini tuh pusat dari segala aspek. Oh, dari segala marabaya. Gak, jadi keluarga besarnya ngumpul di sini. Oh. Karena ini dulu rumah mbah, zaman mbah. Gitu, orang tuanya dari emak lah gitu. Ini center of Java. Center of family. Oh. Gitu. Center of big family itu di sini dulu. Oh, berarti waktu zaman aku sekolah teh yang suka ngalungin batu di sini teh si Abah berarti. Kalau aku naik kereta, ngelempar batu si Abah. Banda, berarti. Siapa mah gak ngelempar batu, ngagokin mas ini. Dia main layangan di situ Pak, rel. Ngagokin mas ini. Bapak, cicing. Dulu ya sampai dimarahin sama si emak. Karena si Abah kan emang kurang denger. Dari jauh. Pakai headset. Enggak pakai headset. Itu mah headset alami. Oh, bisa. Sekarang kan rata-rata orang tua yang kurang dengar kan pakai alat bantu dengar. Enggak, itu sebenarnya nyetel Jux aja. Kok enggak Spotify ya. Gitu kayak gitu. Iya, jadi emang waktu pas apalagi lagi bulan puasa nih, enak banget sore-sore main layangan. Aku mah ya nggak terlalu jago. Mungkin abah aku kan emang historinya mungkin jago kayaknya. Oh iya. Main layangan. Tadinya aku ngajakin, tapi kalau main layangan selalu aku yang ngajakin.
Bah main layangan deh, ayo yang ngapung ini si Abah, aku cuma nonton aja gitu. Udah aku capek, udah tinggalin dulu lah aku ke rumah. Siapa di sana? Terus mereka orang curang ke mana cina? Siapa tuh gini gitu ya kan, ngelihat orang-orang juga pada main layangan kan. Ada kereta, di sini udah teriak-teriak, si ibu udah teriak-teriak, si emak lagi sampai nih kaciba ya main layangan. Parah. Penting curang kemana nggak sih curang nggak sare. Aduh itu waktu masih kecil lah gitu. Jadi aduh dosa parah. Agak sedih juga sih itu ngenang gitu ya gitu. Apalagi ya orangnya udah pada nggak ada gitu ya. Jadi banyak yang hilang lah gitu. Tapi ya itu namanya hidup ya, pasti ada people come and go-nya. Asik. Ya. Kayaknya itu bukan people come. Enggak, kayaknya bukan people come and go deh. Harusnya people pass away deh. Oh iya, kalau come and go mah yang datang dan pergi, maksudnya nggak balik lah apa? Tidak akan bukan tidak akan kembali, akan kembali juga, bisa kembali. People pass away mah mungkin bisa balik deh, bos. Mungkin lebihnya come and go. Come itu kan datang dalam artian ada kelahiran. Gitu. Ya saudara-saudara juga ada yang lahir. Pokoknya nambah gitu. Jadi nambah anggota keluarga yang mungkin yang udah sepuh, yang udah berpulang duluan. Nah itu yang disebut go. Soalnya aku juga kalau ada yang meninggal biasanya aku Tamagotchi hidup satu. Peliharaan Tamagotchi dari telur. Tahu nggak main Tamagotchi nggak? Dulu ininya tuh yang kayak naga lah itu. Yes. Pokoknya itu bener-bener kayak. Nggak boleh telah dikasih makan tahu. Kita harus yang beresin pupnya tahu. Ini Tamagotchinya nggak jawab. Si anjir. Ada alarmnya itu tuh kalau. Iya betul. Kalau sekarang anak-anak sekarang nggak ngerasain, kurang. Iya. Kurang menarik. Sebelum kalian melihara kucing, cupang, anjing, kita udah melihara Tamagotchi, bos. Pelihara hewan online ibaratnya. Bisa diaduin lagi sama teman. Digimon, banyak. Ya, gitu aja sih Pak mungkin kalau untuk episode kali ini ya gitu. Mungkin nggak ada happy-happy-nya kayaknya. Malah ngeluh doang nih. Ya nggak apa-apa. Iya benar. Tapi di dalam keluhan itu kan pasti endingnya itu ada happy. Jiwa yang kuat. Gua aja. Oh iya, oke. Adalah pasti ada happy-nya. Di balik kesusahan atau kesulitan kita pasti ada kemudahan. Benar sih, benar. Gitu aja ya, Paman. Mungkin katanya mau warteg deal. Belum tuh. Sari roti. Roti kat ini salah satu karya bangsa. Bukan karya bangsa. Salah satu makanan yang ditakutkan ketika malam. Kenapa? Scary boti. Boti scary boti. Takut ya. Boti petik-petik itu sih tapi menakutkan. Takut. Gitu. Jangankan di malam-malam, siang-siang juga. Enggak, siang-siang biasanya mereka lebih lunak. Malam lebih ganas. Bapak coba Cibaduyut sana tuh di pas. Bapak pengalaman, Pak. Pengalaman. Enggak, karena gini, Bapak ganteng. Bukan pengalaman. Saya enggak, jadi saya jarang digodain. Enggak digodain, cuman kayak pernah lewat aja daerah sana. Karena terus dulu emang pernah ada keperluan juga lah ke Cibaduyut. Ke siapa sih? Nganter, Pak. Nganter. Kulit sepatu. Itu dari kulit sunatan. Orang bilang bener-bener sih. Enggak, jadi ya pernah ya ada saudara lah di sana. Jadi ada boti. Gitu. Oh iya. Jadi nggak expect-nya tuh ya aku kira cuma di Tegalaga doang ya. Emang Tegalaga juga ada? Katanya. Pengalamannya lebih jauh karena untuk perbotian tanya Cebi. Cebi lebih tahu. Nggak, jadi ya dulu kan emang kalau seneng banget nih motor-motoran sama saudara gitu ya, kemana aja gitu kalau dulu. Lewat sana ke Tegalaga, ada yang mangkal kayak gitu. Siluman. Ternyata siluman gitu. Terus ke Cibaduyut. Siluman agak hitam. Anjir lah. Oke, gitu aja. Itu aja dulu. Nanti ketemu lagi ya. Maaf saya jarang tag karena males lah pokoknya aku dijelasin. Pokoknya di kita itu mungkin selama puasa kemarin berapa kali ya Pak? Puasa aku belum Pak, malah baru kali ini. Puasa? Iya deh.
Oh enggak, yang pernah puasa waktu itu yang terakhir. Ya, itu masih puasa bener, itu. Ya, itu masih puasa. Ya. Jadi begitu aja ya teman-teman, terima kasih yang udah nonton kita di sini. Yoi. Dan terima kasih juga untuk yang sudah men-subscribe. Nice. Dan jangan lupa mungkin ketika kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah ngomong loh tadi tuh aku. Terima kasih buat teman-teman juga yang mungkin... diulang lagi. Terima kasih buat teman-teman yang walaupun belum men-subscribe, ya semoga kalian sehat selalu dimanapun berada, rezekinya lancar selalu. Amin. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah men-subscribe. Bila teman-teman di sini tertarik dengan kita di sini, ya kalian bisa. Yang saya udah punya istri. Maksudnya dengan channel kita, dengan channel kita. Jadi teman-teman bisa mengklik tombol lonceng gitu untuk support kita di sini gitu. Dan mungkin buat teman-teman yang mau men-share silakan, atau yang mau berdiskusi di kolom komentar sangat welcome. Gitu. Dan bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila by Opik Srod. Terima kasih buat teman-teman yang selalu stay tune. Gitu stay tune. Mungkin kita nantikan di episode yang selanjutnya gitu ya. Oke. Dengan saya Opik Kumis. Dengan saya Prastawa. Kembali lagi di episode selanjutnya. Ya gitulah, mana? Mengeluh. Kenapa ya? Kenapa sih? Aku kemarin emang nggak kenyang banget lah kalau main tuh. Kenapa nggak kenyang?